Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan materi mengenai Customer Relationship Management. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Ataya Salsabila, lalu ada Salsabila Insani, ada Putri Aridiani, dan juga ada Melvin Nova Rizky. Oke, mari kita bahas Customer Relationship Management. Apa sih pengertian dari Customer Relationship Management? Jadi, definisi dari Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yaitu suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup yang menguntungkan. Customer Relationship Management sendiri bukanlah sebuah konsep, melainkan sebuah perubahan paradigma untuk perusahaan-perusahaan di mana Customer Relationship Management itu adalah pola hidup yang bertujuan untuk mengajak customer-nya menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan berkembang untuk mendapatkan keuntungan bersama. Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Caranya adalah dengan membantu berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Ciri-ciri Customer Relationship Management. CRM adalah fitur berorientasi pelanggan dengan respon layanan berdasarkan masukan pelanggan satu ke satu solusi untuk kebutuhan pelanggan. Komunikasi online langsung dengan pelanggan dan customer service center yang dimaksudkan untuk membantu pelanggan memecahkan masalah mereka. Ini mencakup fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, penjualan kekuatan otomatisasi yang mengimplementasikan analisis promosi penjualan di masa depan dan koordinasi penjualan, pemasaran, sales center, dan outlet retail. Yang kedua, ada teknologi data warehouse yang digunakan untuk informasi transaksi agregat untuk menggabungkan informasi dengan produk CRM dan untuk memberikan indikator kinerja utama. Yang ketiga, manajemen kesempatan yang membantu perusahaan untuk mengelola pertumbuhan tak terduga dan permintaan, dan menerapkan model peramalan yang baik untuk mengintegrasikan sejarah penjualan dan proyeksi penjualan. Yang terakhir, sistem CRM yang melacak dan mengukur kampanye pemasaran melalui jaringan ganda, pelacak analisis pelanggan dengan klik pelanggan dan penjualan. Oke, jadi selanjutnya ada prinsip dasar Customer Relationship Management. Jadi, itu adalah pengambilan data input berupa data profil dari semua pelanggan dan memberikan informasi yang sesuai kepada pelanggan berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Jadi, prinsip dari Customer Relationship Management terletak pada kemauan bisnis untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambahkan beban biaya dan waktu. Komponen Customer Relationship Management menurut Lukas tahun 2001 halaman 116 membagi CRM ke dalam 3 komponen utama, yaitu pertama manusia atau people. Dalam hal ini karyawan adalah yang memiliki peranan yang sangat penting
dalam keberlangsungan pelaksanaan CRM, karena merekalah yang melaksanakan CRM sebagai suatu aktivitas atau keinginan perusahaan. Dengan adanya penerapan CRM, telah terjadi suatu perubahan paradigma pemasaran. Bila sebelumnya produksi menjadi fokus utama, maka dalam penerapan CRM, pelangganlah yang menjadi fokus utama. Yang kedua, proses implementasi CRM akan merubah proses usaha yang telah ada sebelumnya, baik proses usaha yang melibatkan pelanggan secara langsung maupun tidak. Pada CRM, seluruh fungsi usaha yang ada harus berfokus kepada pelanggan. Proses-proses Customer Relationship Management dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi pelanggan dan prospek berdasarkan data yang ada, siapa pelanggan yang menguntungkan, dia tinggal di mana dan mengapa dia menguntungkan. Kebanyakan perusahaan hanya peduli seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari pelanggannya, tanpa tahu siapa pelanggannya yang telah memberikan keuntungan. Yang kedua ada diferensiasi, segmentasikan pelanggan berdasarkan tingkah laku, demografi, ekspektasi pelanggan. Yang ketiga ada interaksi, membuat rencana terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan, kemudian membuat program kesetiaan pelanggan, cross-selling, dan sebagainya. Semakin lama interaksi terjadi, semakin tahu satu sama lain, semakin enggan pelanggan pindah ke pesaing, karena pelanggan akan merasa berat untuk memulai hubungan baru dengan pesaing. Yang keempat ada personalisasi, produk maupun program loyalitas yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan secara terus-menerus, menggunakan semua informasi yang telah didapat sebelumnya untuk membuat barang dan jasa sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bagian 3 ada teknologi. Teknologi memiliki peranan dalam CRM. Pertama, adalah membangun database pelanggan mulai dari sistem operasi hingga transaksi. Kedua, menganalisis siapa pelanggan yang paling bagus, dia beli apa, berapa sering dia membelinya. Ketiga, melaksanakan aktivitas penjualan marketing dan customer service dengan menyatukan saluran komunikasi berbeda atau operasional CRM. Tujuan Customer Relationship Management. Tujuan CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas dari konsep CRM adalah sebagai berikut. Pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu menggunakan database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan, yang juga dapat dihitung performanya sebagai performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa yang akan mendatang. Kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Langkah tersebut merupakan pengembangan dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan pelanggan. Profil pelanggan menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk ataupun layanan perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga konsentrasi mereka tentang produk dan layanan perusahaan. Ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan kedua adalah biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Aspek revenue dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, dari penggunaan produk atau layanan perusahaan yang mereka konsumsi sekarang. Kedua, menghitung seberapa banyak kemungkinan penggunaan produk atau layanan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Tiga, kemungkinan penggunaan produk atau layanan lain yang disediakan perusahaan. Keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu
yang lebih personal dan customized. Pelanggan akan lebih merasa diperlakukan secara individual yang tentu saja akan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan mendukung proses kepuasan pelanggan. Tentu saja untuk jangka panjang adalah bagaimana hal tersebut dapat menciptakan loyalitas pelanggan untuk terus memakai produk atau layanan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat Customer Relationship Management. Adapun manfaat dalam penggunaan CRM yaitu yang pertama, jumlah konsumen yang akan bertambah. Karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Yang keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindakan kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang kelima, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Yang keenam, mampu menganalisa pola data transaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Yang terakhir, mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Teknologi pendukung Customer Relationship Management. Yang pertama ada Customer Database. Semua sistem tak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database. Yang menjadi tulang punggung dari sistem ini tak lain dan tak bukan adalah database dari customer. Informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek ke depannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order konsumen, informasi tentang support yang diberikan, request konsumen, komplain, interview, dan survei yang telah diberikan. Yang kedua, Consumer Intelligence. Consumer Intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkotak-kotakan konsumen sesuai dengan needs dan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan bantuan software atau manual manusia. Contohnya adalah pembagian konsumen potensial, konsumen biasa, dan konsumen tak potensial. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah konsumen itu cukup puas ataukah tidak. Yang ketiga, ada Customer Capacity and Competency Development. Tujuan utama dari teknologi pendukungan ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimaui oleh konsumen. Sistem yang kompleks memang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Tapi bukan hanya itu saja, praktek langsung jauh lebih powerful untuk mencapai level kepuasan pelanggan yang diinginkan. Kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan menghasilkan salah satu core competition yang memungkinkan perusahaan terus berada di depan dan kompetisi CRM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Customer Relationship Management. Ada beberapa perbedaan pendekatan CRM dengan paket piranti lunak dalam memfokuskan aspek yang berbeda. Beberapa di antara piranti lunak CRM yang dikenal yaitu yang pertama, operasional CRM memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office seperti untuk penjualan, pemasaran, dan staf pelayanan. Yang kedua, untuk penjualan biasa digunakan Sales for Automation. Yang ketiga, Analytical CRM menganalisis data pelanggan untuk berbagai tujuan seperti merancang dan menjalankan kampanye target pemasaran, termasuk melakukan cross-selling, upselling, sistem informasi manajemen untuk
forecasting keuangan, dan analisis profitabilitas pelanggan. Yang keempat, intelijen penjualan atau sales intelligence dalam CRM adalah sejenis dengan analytical CRM, tetapi ditekankan lebih jauh untuk piranti penjualan langsung dengan fitur untuk mencari peluang. Yang kelima, campaign management mengkombinasikan elemen antara CRM operasional dan analitik agar dapat menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dengan kriteria tertentu menggunakan data pelanggan. Yang keenam, kolaboratif CRM mencakup aspek-aspek yang ditangani korporasi yang terkait dengan pelanggan pada berbagai departemen seperti pada bagian penjualan, dukungan teknis, dan pemasaran. Contoh tools Customer Relationship Management. Yang pertama, HubSpot Customer Relationship Management. Sistem ini akan membantu perusahaan untuk membuat detail kontak secara lengkap karena aplikasi mampu mengorganisir data yang didapat dari komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, ada Salesforce. Salesforce ini yaitu melakukan berbagai hal seperti manajemen kontak, melacak prospek pelanggan, memperkirakan hasil penjualan di suatu tempat, otomatis pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Zoho. Zoho yaitu Customer Relationship Management berbasis website yang fungsinya untuk meningkatkan penjualan serta menarik lebih banyak pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.